kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyapa para panelis lainnya. Salam sehat, salam Pancasila ya tadi. Aduh luar biasa ya. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman yang juga mengikuti acara ini sudah berkumpul hampir 2.880 orang, Pak Moderator. Luar biasa sekali. Iya, Iya, seluruh alhamdulillah. Indonesia. Ya. Alhamdulillah ya. Soalnya kalau nggak salah ada musiknya juga ya. Teman-teman dari asosiasi ya, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Biasanya jam segini nih dipakai untuk anak-anaknya sekolah, Pak Moderator, Pak Tuar. Mm-mm. Jadi kalau Siap. mereka ada yang belum hadir Oh, itu karena iya. gadgetnya masih dipakai oleh anak-anak ya. Mm-mm. Oh gitu. Yes. Ya, baik. Badan Nasional Sertifikasi adalah lembaga independen yang pembentukannya adalah dari amanah Undang-Undang 13 tahun 2003 yang mengamanatkan untuk mensertifikasi kompetensi kerja seluruh insan pekerja di Indonesia gitu ya. Jadi kami adalah lembaga yang sudah mulai operasional sejak tahun 2005. Dari undang-undang itu turun PP 23 tahun 2004, lalu tahun 2005 the first operation starts, dan saya adalah komisioner di periode 1 tersebut. Jadi ini Ibu dan Bapak, bahwa kalau Ibu dan Bapak membaca yang ayat 1 ya dari pasal 18, tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi. Ya, jadi tolong ambil hak Anda ya. Dan sertifikasi ini bisa diikuti siapa aja, ya. Mau tenaga kerja yang baru fresh graduate atau tenaga kerja yang berpengalaman. Intinya adalah dengan adanya sertifikat kompetensi ini bukti. Kita udah panjang ya jalannya ya, sejarahnya. Jadi Pak Toar ini saya ajak ke sejarah dikit ya. Siap, siap. It's been a long time. We talk about vocation sebenarnya. Jadi kenapa namanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi? Karena ini sebenarnya adalah untuk profesi di mana apa yang kita lakukan itu berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat sesuai standar gitu ya. Dan alhamdulillah nih hari ini ada Master Asesor Pak Edi. Nanti juga akan bicara banyak ya tentang pengalaman beliau sebagai Master. So this is our function now. Kenapa PP 23 ganti menjadi PP 10 tahun 2018? Why? Karena ternyata kita dibutuhkan oleh Republik Indonesia ini untuk menyelenggarakan 6 fungsi. Yang pertama adalah pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi. Yang kedua adalah pelaksanaan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Wow, hulu hilir nih. Ketiga adalah pembinaan dan pengawasan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional. Ya, we are doing that now. Pelaksanaan dan pengembangan kerjasama antar lembaga baik nasional, internasional bidang sertifikasi. For your information, BNSP adalah TPCB yang ditunjuk oleh Indonesia melaksanakan sertifikasi kompetensi kepada seluruh pekerja pariwisata. Jadi di ASEAN, level ASEAN, itu harus ada 2 badan, yang satu adalah custodian of the standard, yang satu adalah pelaksana sertifikasi. Nah, NTPB dipegang oleh Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pariwisata menunjuk BNSP untuk menjadi TPCB, Tourism Professional Certification Body. Dan yang keenam adalah pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi. Arah kebijakan BNSP adalah perbaikan peningkatan pelayanan dan tentunya juga kami ingin mengembangkan banyak master asesor. Saat sekarang ini jumlah master asesor BNSP melayani seluruh Indonesia baru 120-an orang. Jadi tidak cukup, itu kita sadari. Kita minimal harus miliki per sektor, per bidang itu minimal 2 atau 3 master asesor. Jadi doakan teman-teman bahwa di BNSP periode 3 ini cita-cita dan kebijakan yang telah ditetapkan ini bisa dijalankan dengan baik.
Nah, ini adalah kerangka pengakuan ASEAN. Jadi teman-teman, muaranya itu adalah bagaimana Indonesia bisa mereferensikan kerangka kualifikasi dia terhadap ASEAN Qualification Reference Framework, AQRF. Jadi proses harmonisasi pengakuan itu harus melalui referencing. Dan BNSP adalah lembaga yang punya kemampuan, kapabilitas, dan ditugasi secara legitimate, Pak Toar. Ya, gitu ya. Mandatnya itu. So, we have this KKNI. And actually, yang kita bahas hari ini okupasi ya Pak Toar ya. Ya, siap. Bayangkan teman-teman, KKNI ini sekarang belum lengkap karena sektor-sektor belum mengisinya semuanya. Apabila teman-teman melihat ya, ini kan kerangka ya, 1 sampai 9. Teman-teman bayangkan 1, 2, 3 ini levelnya adalah operator. 4, 5, 6 ini adalah teknisi ya. 7, 8, 9 ada ahli. Maka kita bicara nggak usah jauh-jauh deh, 1 sampai 6 aja deh. 1 sampai 6 karena itu yang paling banyak kan tenaga kerja Indonesia kita. Bayangkan kalau level ini diisi dengan jabatan kerja atau okupasi. Fix. Bidang musik misalnya. Level 1 apa sih, level 2 apa sih, level 3 apa sih? Pasti banyak sekali. Dan kita nggak usah cari-cari lagi padanan, karena secara internasional tuh sudah ada. Diklasifikasi sebagai International Standard Classification of Occupation. Atau di Indonesia adalah klasifikasi baku jabatan Indonesia. Bayangkan kalau ini kita isi okupasi Pak Toar, bayangkan ya. Itu yang namanya sekolahan. Anak-anak tuh ketika masuk sekolah prodi, dia lihat kualifikasi ini isinya jabatan-jabatan, dia sudah ada dream. Oke, saya lulus mau jadi itu. Dan disertifikasi oleh BNSP. Dan sebagai lembaga yang melaksanakan referencing tadi, BNSP ditunjuk oleh para pejabat senior Kementerian Tenaga Kerja se-ASEAN loh, se-ASEAN. Jadi selain kita dapat mandat dari negara, dari Kementerian Pariwisata sebagai TPCB, kita juga dapat mandat dari SLOM untuk melaksanakan prinsip-prinsip panduan ASEAN untuk penjaminan mutu dan pengakuan sistem sertifikasi kompetensi. Ayo ikut gerbong kita. Ayo teman-teman, udah. Jangan ragu-ragu lagi. Let's go and face minimal regional dan kita berkompetisi secara kompeten. Deal ya? Oke, sip. Now, kalau kita tanya, program sertifikasi kompetensi ada di sektor apa aja sih? Ternyata kalau kita lihat undang-undangnya, Masya Allah, luar biasa. Hampir semua sektor mensyaratkan loh bahwa Anda harus bersertifikat kompetensi. Kalau dari pariwisata itu udah dari tahun 2009. Undang-Undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang diturunkan menjadi PP 52 tahun 2012. Tahu isinya apa? Anda wajib bersertifikat kompetensi. Nah, loh, saya mau nanya di sini, udah pada punya sertifikat kompetensi belum? Ya kan? Ini sertifikat kompetensi. Dia adalah produk hukum yang menjadi legitimasi bukti pengakuan terhadap capaian kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang berbasis pada standar kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan. Nah, standar kompetensi kerja ini, kustodiannya adalah Kementerian Tenaga Kerja. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan istilah SKKNI. Itu ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Silahkan buka webnya. At this moment, saya kenapa ada di hotel ini? Karena saya dikurung di karantina oleh Kementerian Pariwisata untuk menyusun standar kompetensi kerja jasa perjalanan wisata. So this is our organization, Ibu dan Bapak yang saya muliakan. BNSP ini melisensi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Pariwisata, bla bla bla, Lembaga Sertifikasi Profesi Musik, bla bla bla, Lembaga Sertifikasi Profesi grafis, bla bla bla, Lembaga Sertifikasi Profesi Barista misalnya gitu. Jadi selain dia bidang, dia juga boleh menjadi profesi yang udah langsung judulnya si jabatan kerja atau okupasi tadi. Nah, bagaimana cara Anda melaksanakan atau mengikuti program asesmen kompetensi ini? Anda adalah asesi dulu ya, memenuhi persyaratan dulu ya. Sebelum memenuhi persyaratan jadi asesi, Anda baru kandidat loh.
nanti datang ke tempat uji kompetensi. Tempat uji kompetensi ini kayak tempat kerja kita sehari-hari itu loh, ya. Dan nanti akan ada asesor yang yang dikirim oleh LSP ke tempat uji kompetensi tersebut dan mengumpulkan bukti-bukti melalui proses assessment. Kalau memang Anda punya pengalaman kerja, ya sudah, tunjukkan bukti-bukti pengalaman kerja Anda berupa portofolio. Tapi kalau Anda fresh graduate, demonstrasikan, buktikan bahwa Anda mampu. Udah, simple, ya. Jadi nggak usah takut bahwa ini, aduh, diuji, dites. No, it is assessment berbasis standar. Ya, jangan ngeri. Penjaminan mutu dan pengakuan sistem sertifikasi kompetensi kita, saya cuma mau nunjukin ke teman-teman bahwa bisnis proses yang BNSP lakukan itu dimulai dari ujung. Jadi bagaimana kami mengambil standar-standar yang memang sudah diakui dan sudah dikenal oleh internasional, di mana inilah yang menjadi pedoman buat BNSP mengembangkan yang namanya skema, kemudian melisensi LSP, dan kemudian juga membantu sekolah atau lembaga pendidikan pelatihan vokasi untuk menginformasikan bagaimana standar ini menjadi kurikulum mereka gitu ya. Jadi kita mulai dari yang ujung nih. Kita udah tahu SDM kompeten profesional berkualitas itu standarnya kayak begini. Sudah, itu saja yang kita acu ya. Jadi ini bisnis proses dari BNSP dan sekarang menghadapi tantangan-tantangan yang ada, kita sudah masuk ke Society 5.0. Can you imagine? Ternyata ada sebuah peraturan pemerintah nomor 83 tahun 2015 tentang ya pelaksanaan dari Undang-Undang 7. Jadi Pak Toar, what I want to say to you adalah ini kan kita masuk dalam era globalisasi ya. Nah, di era global ini investasi Indonesia, para investornya kalau memang mau bawa tenaga kerja asing dia, itu harus punya sertifikat kompetensi. Begitu pula juga dengan kita, ya. Nah, di nomor 4 ini, Ibu dan Bapak yang saya hormati, tenaga teknis yang kompeten adalah tenaga teknis yang melaksanakan jasa tertentu yang diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan keahliannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buktinya adalah sertifikat kompetensi tadi. Jasa yang dapat diperdagangkan adalah salah satunya jasa pariwisata. Ibu bapak yang ada di musik, jasa rekreasi. Nanti saya tunjukin ya ke bawah ya, dan saya pikir ini penting sekali untuk kita ketahui bersama bahwa Bapak Ibu ini ada satu peraturan Menteri Ketenagakerjaan ya, nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. So, di golongan aktivitas organisasi bisnis pengusaha profesi, bayangkan ya, creative designer, designer kreatif. Ini yang ISKO yang tadi saya bilang atau KBJI. Itu dibolehkan tenaga kerja asing. Kalau Indonesia nggak punya okupasi yang disertifikasi kompetensinya. Jelas ya? Jadi kita gunakan sertifikasi kompetensi ini untuk bantu negara kita juga deh ya. Tunjukin jati diri bahwa kita mampu gitu loh, menjadi filter. Tapi on the other hand, ini sertifikat kompetensi bisa kita pakai untuk kita eh, mobilitas kita. Ya, at least ASEAN deh, at least ASEAN. Ini untuk kesenian, hiburan, rekreasi. Kita lagi ngomongin tentang tour manager. It's very sad kalau kita nggak punya sertifikat tour manager. Ini hotel, ya. Jadi I just want to tell you bahwa ini adalah lowongan-lowongan yang dapat diisi oleh tenaga kerja asing in case kita nggak pegang sertifikat kompetensi. Baik. Nah, apa relevansi si sertifikat tadi dengan database gede? Nah, digit yang pertama ini, ya, ini kan ada digit-digit ya, ada 5 digit. Itu adalah nomor kode klasifikasi lapangan usaha berdasarkan KBLI. Nah, I think this is a very good opportunity ya Pak Toar ya, sambil kita ngerapihin manpower planning di Kementerian Pariwisata ya, untuk mengetahui sudah punya belum usaha-usaha pariwisata yang 13 tuh turunan dari Undang-Undang 10 tahun 2009. Sudah memenuhi belum ya kebutuhan akan tenaga yang kompeten. Sementara digit yang kedua
adalah kodenya klasifikasi jabatan yang mengacu. Jadi kalau kita punya sertifikat kompetensi ini, kita masukkan ke database, kita mau tahu siapa sih pemegang sertifikat kompetensi barista aja. Di Indonesia ada berapa banyak sih? Kita bisa teman-teman, kita semua kalau boleh, kita dalam satu kerangka berpikir yang sama ya. Jadi sertifikasi ini adalah new work mindset, dia untuk menghadapi otomasi, globalisasi, dan dia adalah untuk kita belajar terus sepanjang hayat. Ya, karena itulah inti dari sertifikasi. Nah, this is actually yang menjadi highlight dari apa yang saya ingin sampaikan, bahwa dengan sertifikasi, Anda itu dipastikan memiliki transferable employability skills. Employability skills itu kemampuan kebekerjaan. Kemampuan kebekerjaan apa sih? Ada 8 nih, komunikasi, teamwork, problem solving, teknologi. Kita harus adaptif sama teknologi ya, kita nggak boleh istilahnya tuh alergi gitu. Planning, organizing, initiative and enterprise. Oke, kenapa saya bold ini enterprise? You know why? Because your owner atau owner dari company atau your employer itu expect you bisa melakukan presentasi, bisa kreatif, bisa troubleshooting ya, dan bisa melakukan hal-hal yang inovatif. Supaya apa? Supaya perusahaannya maju dong. Ya, self management is very important sama learning. So, teman-temanku, sertifikasi ini ada masa berlakunya. It's just 3 years atau maybe 4 years. Artinya apa? Kita harus maintain ya sertifikat tersebut supaya relevan. Akibatnya apa? Belajar terus kan. Jadi sertifikasi itu adalah lifelong learning dan dia akan membantu kita untuk mempersenjatai diri kita terhadap yang tadi saya bilang otomasi, globalisasi dan a lot of flexibility, right? Baik, saya ambil contoh kenapa we need to make peta okupasi dalam kerangka kualifikasi nasional. Why? Why? Tadi kan saya kasih ya, 1 sampai 9. Masih ingat ya Pak Toar ya? 1 sampai 9 itu sebaiknya kita isi Pak, dengan tabel ini. Yang dalamnya adalah deskripsi, okupasi atau jabatan kerja yang kita levelkan Pak. Dia ada di jenjang berapa. Nah, untuk mendeskripsikan, it doesn't take so long karena para pelaku itu paling tahu. Misalnya okupasi graphic designer. Deskripsinya apa sih? Dia tahu deh. Jenjangnya bagaimana, persyaratan masuk atau persyaratan dasarnya, jenjang karir seperti apa, tugas. Tugas mereka apa sih? Nah, ini teman-teman, kalau kita bisa mapping tugas utama sama tugas khusus, minimal kita punya embrio judul unit kompetensi inti atau pilihan. Dan sertifikasi, kita tuliskan regulasi terkait kewajiban untuk melaksanakan sertifikasi. What about verifikasi? Verifikasi adalah siapa stakeholder di belakang atau user atau yang akan endorse okupasi-okupasi ini. Jadi, to make it short, kita butuh ini Pak Toar. We need it. Ya, di industri hiburan kreatif, saya berharap kita lengkapi peta okupasi ini. Bentuknya kayak gini Pak, ini beberapa peta okupasi yang sudah terbit. Mungkin di beberapa teman-teman di industri kreatif sudah diakomodir oleh teknologi informasi dan komunikasi, tapi kalau memang bisa kita lengkapi. Di keamanan siber juga udah punya, bidang ketenaga listrikan juga punya. Jadi ini harapan saya Pak Toar, dari pertemuan kita hari ini, kita petain yuk okupasi-okupasi apa saja yang dibutuhkan. Demikian mungkin dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waduh luar biasa ya, Bu Titi ya. Apa pemaparan yang sangat luar biasa buat buat saya dan mungkin buat teman-teman, buat para peserta webinar. Itu sudah menggambarkan bahwa memang BNSP itu dilegitimate loh sama negara untuk mengurusi semua yang yang merupakan untuk standar kompetensi. Nah, bagi kalian yang mungkin yang ingin berprofesi seperti apa, itu sudah bisa dapat gambaran bahwa ke depan nanti ini persaingan sangat ketat sekali, terutama di Asia, ASEAN ya tadi itu
Jadi kalau kita sudah punya sertifikat, itu bisa membendung yang seperti Bu Teti sampaikan tadi, kita bisa membendung para tenaga kerja asing yang isunya yang dari sekarang ini udah mulai masuk. Nah, jangan ngamuk-ngamuk dulu kan, jangan marah-marah dulu. Ternyata memang tingkat kompetensinya mereka lebih tinggi daripada kita. Nah, kalau bisa mulai dari sekarang ya kita harus familiar dengan ini, membiasakan, merubah mindset bahwa memang kita harus belajar soal ini. Kita supaya dapat standar lah. Kalau macam menjadi kayak misalkan di musisi itu, kalau macam musisi dari luar datang itu kan biasanya 60-40 atau 70-30 untuk para krunya. Misalkan sound engineering. Sound engineering itu kita nggak punya, otodidak. Ya, tapi nggak ada pengakuan untuk itu. Nah, ini yang kita butuhkan. Kita butuh sekali untuk pengakuan seperti itu supaya mereka bawa band ke sini, kita show di sini, tapi pekerjaannya itu semuanya mayoritas muatan lokal ya. Begitu mungkin Bu Teti ya. Harapannya seperti itu untuk Indonesia yang lebih maju.